Pada video kali ini, kita akan mempelajari rangkaian sistem starter transmisi manual bagian 1. Tujuan video pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan rangkaian sistem starter tanpa relay. 2. Menjelaskan rangkaian sistem starter dengan relay. Dan 3. Menjelaskan rangkaian sistem starter dengan saklar kopling. Marilah kita pelajari rangkaian dasar sistem starter. Rangkaian sederhana dari suatu sistem starter terdiri dari baterai, fusible link, fuse, kunci kontak, solenoid, dan motor starter. Pada saat kunci kontak diputar ke posisi ST, maka arus dari terminal positif baterai mengalir ke fusible link, ke fuse, ke kunci kontak, ke terminal ST, kemudian menuju ke terminal 50 pada solenoid. Pada saat ini, solenoid akan bekerja sehingga plat kontak yang ada di dalamnya akan menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Akibatnya adalah arus yang besar dari positif baterai mengalir ke terminal 30, ke motor starter, kemudian ke massa. Hal ini menyebabkan motor starter berputar. Apabila mesin sudah hidup, maka kunci kontak akan kembali ke posisi on. Arus dari terminal ST akan terputus, sehingga solenoid tidak bekerja, sehingga arus yang besar yang ke terminal 30 juga terputus. Hal ini menyebabkan motor starter berhenti berputar. Diskusikanlah beberapa hal berikut setelah mempelajari video tadi. 1. Apa yang menyebabkan motor starter dapat bekerja? 2. Arus dari manakah yang menyebabkan motor starter dapat bekerja? Sekarang kita perhatikan rangkaian sistem starter dengan menggunakan relay. Perhatikan rangkaian sistem starter ini. Kita lihat bahwa kita menambahkan sebuah relay pada sistem starter ini. Ada 4 terminal pada relay. Terminal 85, 86, 87, dan 30. Terminal 85 dihubungkan dengan terminal ST pada kunci kontak, sedangkan terminal 86 dihubungkan dengan massa. Terminal 30 pada relay dihubungkan dengan positif baterai, dan terminal 87 dihubungkan ke terminal 50 pada solenoid. Pada rangkaian ini, relay dapat meringankan kerja kunci kontak, sehingga sebuah sistem starter yang menggunakan relay, kunci kontak akan lebih awet. Sebagai ilustrasi, jika rangkaian sistem starter tidak dilengkapi dengan relay, maka arus dari terminal ST kunci kontak langsung mengalir ke terminal 50. Nilai tahanan kumparan pull-in coil dan hold-in coil pada solenoid rendah. Jika misal tahanan total kumparan tersebut adalah 2 ohm, maka arus yang mengalir lewat kunci kontak sebesar 6 ampere. Angka ini diperoleh dari rumus I sama dengan V per R.
dengan tegangan baterai 12 volt. Maka kita peroleh arus yang mengalir ke kunci kontak sebesar 6 ampere. Kita perhatikan rangkaian sistem starter menggunakan relay. Jika relay dipasang pada sistem starter, arus dari terminal ST kunci kontak akan mengalir ke massa melalui kumparan relay. Nilai tahanan kumparan relay cukup besar, sekitar 100 ohm. Hal ini menyebabkan arus yang melalui kunci kontak menjadi sangat kecil. Dengan menggunakan hukum Ohm, kita dapat hitung I sama dengan V per R. I sama dengan 12 volt dibagi 100 ohm. Sehingga I atau arus yang mengalir melalui kunci kontak sebesar 0,12 ampere. Bandingkan, tanpa relay, arus yang mengalir ke kunci kontak sebesar 6 ampere. Dengan relay, arus yang mengalir ke terminal ST kunci kontak hanya 0,12 ampere. Jadi, dengan menggunakan relay, kunci kontak akan tahan lama karena hanya dilewati arus yang sangat kecil. Sekarang kita perhatikan cara kerja sistem starter yang menggunakan relay. Jika kunci kontak diputar ke posisi ST, maka arus dari baterai akan mengalir ke fusible link, ke fuse, ke kunci kontak, terminal ST, terminal 85, kumparan, terminal 86, kemudian mengalir ke massa. Hal ini menyebabkan terjadinya medan magnet pada kumparan relay. Efek dari medan magnet ini, maka kontak pada relay akan tertarik dan menempel. Pada posisi ini, kontak relay dalam keadaan on. Hal ini menyebabkan arus dari terminal positif baterai mengalir ke terminal 30, ke kontak, ke terminal 87, kemudian ke terminal 50, dan ke massa. Maka solenoid bekerja sehingga terminal 30 dan terminal C terhubung melalui plat kontak. Oleh karena itu, arus yang besar dapat mengalir dari terminal positif baterai ke terminal 30, masuk ke motor starter, dan ke massa. Arus yang besar ini menyebabkan motor starter berputar. Setelah mesin hidup, maka kunci kontak dilepas dan akan kembali ke posisi on. Pada saat ini, arus yang mengalir ke kumparan relay akan terputus, sehingga medan magnetnya akan hilang. Karena medan magnetnya hilang, maka kontak pada relay akan terputus, sehingga arus yang masuk ke terminal 30 pada solenoid juga terputus, kemudian solenoid tidak bekerja, dan arus dari baterai ke terminal 30 atau masuk ke motor starter juga akan terputus, sehingga motor starter akan berhenti bekerja. Diskusikanlah bersama teman-teman Anda beberapa hal berikut. 1. Apa keuntungan menggunakan relay pada sistem starter? 2. Perhatikan kembali rangkaian starter dengan relay. Solenoid bekerja karena mendapatkan arus listrik dari terminal ST pada kunci kontak. Jelaskan pendapat Anda terhadap pernyataan tersebut. 3. Jika terminal 30 pada relay dihubungkan ke terminal 50 solenoid dan terminal 87 dihubungkan ke terminal positif baterai, maka sistem starter tidak dapat bekerja. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan.
rangkaian sistem starter dengan menggunakan saklar kopling. Pada rangkaian ini terdapat clutch start switch atau saklar kopling. Saklar kopling ini terhubung dengan pedal kopling. Apabila pedal kopling diinjak, maka saklar kopling akan on. Jika pedal kopling dilepas, maka saklar kopling akan off. Jadi, jika pedal kopling diinjak, maka saklar kopling akan on dan sistem starter siap dioperasikan. Jika pedal kopling tidak diinjak, maka saklar kopling akan off dan sistem starter tidak dapat dioperasikan. Marilah kita perhatikan cara kerja sistem starter yang menggunakan clutch start switch atau saklar kopling. Apabila pedal kopling diinjak, maka saklar kopling posisinya menjadi on. Kemudian, jika kunci kontak diputar ke posisi ST, maka arus dari terminal positif baterai akan mengalir ke fusible link, kemudian ke fuse, ke kunci kontak, ke terminal ST, ke kumparan relay, ke saklar kopling, kemudian ke massa. Aliran arus ini menyebabkan terjadinya medan magnet pada kumparan relay sehingga kontak menjadi on. Kemudian, arus dari terminal ST akan mengalir ke kontak pada relay menuju ke terminal 50 pada solenoid. Aliran arus ini menyebabkan solenoid bekerja, mendorong gigi pinion berkaitan dengan flywheel, dan menyebabkan plat kontak terhubung ke terminal 30 dan terminal C. Terhubungnya terminal 30 dan terminal C menyebabkan arus dari positif baterai mengalir menuju ke terminal 30. Kemudian masuk ke motor starter dan ke massa. Hal ini menyebabkan motor starter dapat bekerja. Apabila mesin sudah hidup, maka kunci kontak akan kembali ke posisi on atau posisi IG. Hal ini menyebabkan arus dari terminal ST kunci kontak terputus, sehingga arus ke relay terputus, medan magnetnya hilang, dan kontak pada relay akan off. Hal ini menyebabkan arus ke motor starter dari baterai juga akan terputus sehingga motor starter berhenti berputar. Diskusikanlah beberapa hal berikut bersama teman-teman Anda. 1. Jelaskan fungsi dari saklar kopling atau clutch start switch. 2. Saat akan men-start kendaraan, pengemudi lupa menginjak pedal kopling. Jelaskan efek yang akan terjadi. 3. Saat kunci kontak kembali ke posisi on, maka secara otomatis kontak pada saklar kopling akan terbuka, sehingga motor starter berhenti bekerja. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu rangkaian sistem starter transmisi manual 2 dengan safety cancel switch dan sistem starter yang terkoneksi dengan ECU atau ECM.